Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai induksi matematika. Ini pertemuan pertama kita untuk mata kuliah analisis real yang besarnya sudah berubah ya untuk semester ini menjadi 3 SKS. Nah, induksi matematika ini dulunya adalah materi pengayaan untuk SMA, tapi sekarang telah menjadi materi wajib, itu di matematika peminatan. Jadi wajib bagi kalian untuk menguasai induksi matematika, kalau nggak nanti nggak bisa ngajar. Ya, oke. Induksi matematika itu apa sesungguhnya? Kita kan tahu matematika itu pola pikirnya deduktif. Namun kali ini kita ada bicara induksi, induktif matematika. Tidak, namanya saja induksi. Induksi matematika tetaplah pola pembuktian dengan cara deduktif. Jadi dalam matematika ada 3 cara membuktikan suatu pernyataan itu benar atau sebaliknya salah. Yang pertama itu dengan pembuktian langsung, yang kedua pembuktian tak langsung, dan yang ketiga dengan induksi matematika. Induksi matematika sendiri ini seperti yang nanti akan ditampilkan di salah satu videonya. Induksi matematika ini adalah suatu tahapan di mana kita membuktikan untuk yang pertama, kita lanjutkan membuktikan untuk langkah yang berikutnya, dan itu bisa berlaku untuk ke semua langkah. Itu kita namakan juga dengan efek domino. Kalian pernah lihat domino? Kalau domino diberdirikan, ketika satu dirobohkan, kedua ikut roboh, ketiga ikut roboh, seterusnya sampai tak berhingga. Ya, jadi itulah sekedar ilustrasi untuk induksi matematika. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip dari induksi matematika? Saya sering mendapati di sini banyak guru mengajarkan induksi matematika dengan membuktikan ruas kiri dan membuktikan ruas kanan. Itu bukanlah cara yang benar. Ya, sekali lagi cara tersebut tidak benar biarpun didapat hasilnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi langkah induksi. Ingat, langkah induksi itu berlaku untuk satu bilangan, berlaku untuk bilangan kedua, dan berlaku untuk bilangan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan induksi. Nah, ada 2 prinsip. Yang pertama, langkah pertama, kita harus mampu tunjukkan bahwa bila pernyataan itu benar atau berlaku untuk bilangan 1 atau bilangan pertama. Yang kedua, ini baru langkah induksinya. Jika pernyataan itu berlaku benar untuk bilangan n, maka pernyataan itu juga berlaku benar untuk bilangan n tambah 1. Ya, ini yang disebut dengan prinsip induksi matematika. Misalkan kita akan buktikan suatu pernyataan jumlah n bilangan asli. Nah, ini yang, penjumlahan yang klasik sekali, yang pertama sekali dilakukan oleh Gauss. Ya, Gauss adalah orang pertama yang mampu membuktikan bahwa 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai dijumlahkan dengan n, bilangan asli, adalah sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Ya. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut berlaku untuk setiap bilangan asli, ingat, kita punya 2 langkah. Sekali lagi, gunakan langkah induksi. Jangan buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan, bukan itu langkah induksi. Langkah induksi adalah yang pertama, tunjukkan benar untuk bilangan 1. Yang kedua, apabila benar untuk sebuah bilangan n, maka berlaku benar untuk bilangan n tambah 1. Nah, gimana caranya kalau kita dapat soal seperti ini? Barisan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai tambah n, di mana n adalah bilangan asli pertama, adalah sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Langkah pertama, tunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Ya, langkah pertama. Nah, coba kita masukkan bahwa jumlah 1 bilangan asli pertama, 1 bilangan asli pertama siapa? 1 kan? Nah, kita akan substitusikan ke n. Apakah kalau n sama dengan 1, nih, masuk ke rumus yang ini, n kali n tambah 1 plus 2, hasilnya akan 1. Ya, kita substitusikan n dengan 1. 1 dikali 1 tambah 1 per 2, kan? 1 kali 2, 2 per 2 sama dengan 1. Berarti pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Nah, itu langkah pertama.
Masuk langkah kedua yang kita sebut dengan langkah induksi. Apa itu langkah induksi? Sekali lagi, tunjukkan bahwa jika pernyataan tersebut berlaku untuk suatu bilangan n ini nggak harus 2, 3, terserah berapa saja, maka pernyataan itu juga berlaku benar untuk bilangan n tambah 1. Gitu ya. Dah, kita akan tunjukkan jika pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2, itu benar untuk n sama dengan k. Jadi ganti dia n menjadi k. Ini belum tentu benar, kita asumsikan benar. Ya. Sekali lagi, bukan dengan buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan, tapi dengan mengasumsikan benar untuk n sama dengan k. Jadi tulis deretnya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya, aslinya kan tambah n. Menjadi n-nya ganti dengan k, tambah dengan k. Sama dengan k dikali, ganti ya, n dengan k. Ganti ke sini nih, ke sini. Ke sini, ganti dengan k. Berarti menjadi k kali k tambah 1 per 2. Apakah ini benar? Belum tentu, kita asumsikan ini benar. Gitu dia. Ya, jadi deret ini kita asumsikan benar. Berikutnya, siapa yang harus kita buktikan bahwa dia benar? Untuk k tambah 1. Kita harus asumsikan k tambah 1 itu benar. Berlaku untuk k tambah 1. Ya, jadi pernyataan 1 tambah 2 tambah seterusnya tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2 benar untuk k tambah 1. Caranya gimana? Coba kalian lihat. Ini kan deretnya 1 tambah 2 seterusnya tambah k. Ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah k. Setelah k siapa? K tambah 1 kan? Iya, tambahkan saja k tambah 1 di sini. 1 tambah 2 tambah k, seterusnya kan k tambah 1. Setelah k tambah 1 siapa? K tambah 2, k tambah 3, dan seterusnya. Nah, tapi kita di induksi cukup sampai dijumlahkan dengan k tambah 1. Ingat, ketika kita menambahkan k tambah 1 pada ruas kiri, maka ruas kanan juga harus bertambah k tambah 1. Ya, sekali lagi dari deret asal kita, 1 tambah 2 tambah, seterusnya sampai tambah k. Ini menjadi k kali k tambah 1 per 2, kedua ruas ditambah k tambah 1. Kenapa kali k tambah 1? Karena kita akan buktikan bahwa dia juga benar untuk n sama dengan k tambah 1. Ketika ruas kiri ditambah k tambah 1, maka ruas kanan juga harus dijumlahkan dengan k tambah 1. Nah, inilah langkah induksi. Jadi 2 langkah induksi matematika sudah kita lakukan sampai segini. Tapi masih ada satu PR, coba lihat. Ini kan masih amburadul nih, Sopeng nih. Ya kan? Tujuan kita menjadikan dia bentuk yang sama, menjadi n kali n tambah 1 per 2. Nah, ini kan masih belum nih, bentuknya ini masih ada pecahan ditambah satu bilangan yang sempurna, ya. Nah, karena itu kita gunakan manipulasi aljabar. Jadi sebenarnya kita sampai di tahap ini, kita sudah sampai ke induksi. Berikutnya adalah tinggal manipulasi aljabar. Oke, bawa nih si K ini. Ini aja yang kalian hitung. Ya, K kali K tambah 1, bawa kemari, ya. Jadi pindahkan nih yang di ruas kanan nih. Ini aja yang kita hitung nih. K dikali K tambah 1 per 2 ditambah dengan K tambah 1 sama dengan, kalau dalam aljabar ketika ada satu bilangan pecahan ditambah dengan bilangan bulat, maka caranya bagaimana? Samakan penyebut. Betul. Maka samakan penyebutnya. Penyebutnya siapa? 2. Ya, yang ini tetap kan? K kali K tambah 1 per 2. Nah, K tambah 1, kalau udah penyebutnya 2, maka di sini letakkan pembilangnya 2 agar dia senilai. Nah, ini kan paham kan? 2K tambah 1 per 2. Jadi kalau kita coret balik 2, coret dengan 2, masih tinggal K tambah 1 ini ya. Nah, oke, ya. Nah, sampai segini saya rasa nih pahami dulu sampai
Nah, segini kalau tidak paham sampai langkah ini, ulangi lagi videonya ke belakang. Karena kalau kalian lanjut terus, nanti takut saya nggak paham. Jadi pelajari dulu langkah yang ini. Oke, sudah. Nah, sekarang saatnya kita percantiklah ini dikit. K kali K tambah 1 tambah 2 kali K tambah 1. Atasnya aja dulu tengok nih pembilangnya. Pembilangnya aja dulu lihat. K kali K tambah 1 tambah 2 kali K tambah 1. Mana yang sama? Betul, K tambah 1. Keluarkan K tambah 1. Ya. Supaya jadi K kali K tambah 1, maka masukkan K. Supaya jadi 2 kali K tambah 1, masukkan plus 2. Jadi yang di atas ini, kalau dibongkar akan menjadi, kalau dikalikan suku-sukunya akan menjadi K kali K tambah 1, ya kan? K dikali K tambah 1, tambah 2 dikali K tambah 1, paham ya? Nah, penyebutnya siapa? Penyebutnya tetaplah 2. Nah, ubah posisinya. K tambah 1 di luar, ya kan? K tambah 2 ini bisa dipecah sebagai K tambah 1 tambah 1 per 2. Iya. Nah, kalau sudah seperti ini, nih, udah gini, kan bentuknya sudah sama dengan pernyataan yang di awalnya, yaitu berlaku mana tadi di atas. Oke, berlaku untuk N kali N tambah 1 per 2. Kalau kita ganti N-nya dengan K tambah 1, nih, kalau kita ganti N-nya dengan K tambah 1, kan jadinya K tambah 1 kali N di sini K tambah 1 tambah 1 per 2. Ya, jadi ini udah benar kan? Nah, sehingga bisa kita tulis 1 ditambah 2 ditambah K ditambah K tambah 1, bentuknya menjadi K tambah 1 kali K tambah 1 ditambah 1 per 2. Boleh kita katakan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, tahap berikutnya apa? Simpulkan. Dengan induksi matematika, dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk setiap bilangan asli N. Ya. Secara formal, induksi matematika tadi boleh kita definisikan seperti ini. Ya. Misalkan untuk setiap bilangan asli N, kita punya pernyataan, kita punya premis N yang bisa benar atau salah. Maka langkah induksi matematika adalah yang pertama, P1, gantikan N-nya dengan 1 adalah benar. Langkah kedua, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 benar. Kesimpulannya, Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Langkah yang pertama tadi, ini langkah dasar namanya. Nah, langkah kedua tadi ini yang langkah induktif. Karena itu saya bilang, kalau kalian selama ini belajar induksi, buktikan sebelah kiri, buktikan sebelah kanan, dua-duanya, terus kalau hasilnya sama, maka baru benar, itu langkah yang salah. Itu bukan langkah induktif. Oke ya, jadi sudah boleh berubah sekarang. Gunakan langkah induktif untuk membuktikan induksi matematika, bukan dengan disamakan ruas kiri dengan ruas kanan. Oke, saya harap untuk penjelasan di video pertama ini mengerti. Di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana menggunakan induksi matematika pada bentuk-bentuk ketaksamaan. Kalau ini yang contoh pertama, induksi matematika pada barisan aritmatika yang bentuknya persamaan. Oke ya. Oke, sekian saja penjelasan untuk video pertama. Terima kasih banyak. Saya harap semuanya paham. Kalau masih ada yang mau ditanya, silahkan tanya di kolom diskusi. Oke, terima kasih.